La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita untuk mengkaji kitab hadis Lubabul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Dr. Zainud Zuhdi LCMHI. Kita akan mulai kajian kali ini dengan membuka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya kami serahkan waktu dan pertemuan Zoom kepada Ustaz Dr. Zainud Zuhdi LCMHI. Monggo Ustaz, tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, yaitu mempelajari hadis-hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah karunia yang besar, karunia yang agung. Mudah-mudahan kita semuanya terus dibimbing oleh Allah untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah menggunakan umur kita untuk beramal dengan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ya thalabul ilmi. Itu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingannya, ampunannya, amin Allahumma amin, khususnya mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Gusti Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah yang barang siapa ingin dicintai oleh Allah maka wajib mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian semuanya tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukum, mongko bakal nyenengi kum marang sira kabeh sapa Allah. Maka Allah akan mencintai kalian kalau mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni untuk kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian semuanya. Makanya kita alhamdulillah ya, setiap 2 minggu sekali bisa belajar hadisnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk diantara mengamalkan ayat Al-Quran tadi itu. Jika kamu ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya otomatis tidak bisa mengikuti 100% ya, karena memang Rasulullah itu manusia agung ya, manusia sempurna. Ya kita ikuti sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Izinkan saya untuk share screen dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menginjak pada bab yang ke-7. Al-babus sabi', bab yang ke-7, fi fadilati siwaki.
yaitu tentang keutamaannya siwak. Jadi siwak itu pada zaman dahulu itu dipakai untuk membersihkan mulut. Kalau zaman sekarang ya menggunakan sikat gigi sama pasta gigi ya. Tujuannya sama, tujuannya adalah untuk membersihkan mulut kita sehingga menjaga kesehatan kita. Selain itu juga mengharumkan mulut kita sehingga kalau kita berbicara kepada orang lain, orang yang kita ajak bicara itu tidak terganggu dan lain sebagainya. Jadi itu disenangi oleh Rasulullah, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya cek hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ya. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rakaatani, 2 rakaat bisiwakin dengan menggunakan siwak. Maksudnya adalah setelah bersiwak ya. Jadi sholat kemudian telah bersiwak. Itu khairun, lebih baik min sab'ina rakaatan. Min sab'ina daripada 70 rakaat daripada sholat dengan 70 rakaat bighairi siwakin tanpa menggunakan siwak. Ini hadis ini menunjukkan betapa pentingnya siwak, betapa disenanginya Gusti Allah siwak. Sehingga ketika orang itu menjalankan sholat dengan menggunakan siwak, dengan membersihkan mulut terlebih dahulu, itu khairun, lebih baik. Maksudnya apa lebih baik di sini itu? Lebih baik di sini maksudnya adalah pahalanya lebih besar dibanding dengan 70 sholatan, 70 rakaat tetapi tidak menggunakan siwak. Ini Rasulullah, jika kita pelajari dalam hadis-hadis yang lain, itu Rasulullah itu memang suka kebersihan. Suka bersih dan suka kebersihan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya karena siwak juga menyehatkan ya. Termasuk sekarang zaman sekarang kan sikat gigi ya, sikat gigi itu menyehatkan. Maka segala sesuatu yang sifatnya menyehatkan itu memang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam perjalanan hidup beliau selama hidup itu jarang sakit Rasulullah, jarang sakit itu. Bahkan ada yang menceritakan sakitnya Rasulullah ya ketika mau diambil Gusti Allah itu 1 minggu sebelum diambil Gusti Allah itu, sebelum kembali kepada Allah itu sakitnya. Itu pun sakit demam. Jadi hampir tidak pernah Rasulullah sakit gigi ya. Tidak pernah. Kenapa Rasulullah tidak pernah sakit gigi ya? Karena ini rajin membersihkan gigi beliau ini dengan siwak ini. Bahkan dalam hadis yang lain nanti akan kita kupas bagaimana malaikat Jibril itu selalu memerintahkan Nabi untuk siwak. Sampai-sampai Nabi itu takut. Takut apa? Takut nanti giginya rusak, sampai-sampai seperti itu. Karena apa? Selalu diperintahkan untuk siwak dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga mulut kita ya, harus menjaga mulut kita agar mulut kita tidak bau. Jadi sampai-sampai ketika sholat itu diusahakan mulutnya juga baunya harum ya, bukan bau busuk tapi diusahakan untuk mulutnya bau harum. Makanya di sini Rasulullah bersabda menjelaskan bahwa rakaatani, 2 rakaat bisiwakin dengan menggunakan siwak itu khairun, lebih baik min sab'ina rakaatan daripada 70 rakaat bighairi siwakin tanpa menggunakan siwak. Oleh karena itu ketika mau sholat diusahakan ya, siwak itu meskipun bukan wajib ya, sunnah, tapi diusahakan karena itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan termasuk sunnahnya Nabi. Jadi memahami hadis ini bisa secara tekstual dalam pengertian kita menggunakan siwak, yaitu dari kayu. Biasanya kalau di Mekah sana tuh ada kayu siwak tuh ada yang dijual. Mungkin di Indonesia juga banyak ya. Misalnya kalau kita pergi ke Ampel atau pergi kemana itu juga dijual biasanya siwak itu. Bisa kita gunakan atau bisa juga memahami secara kontekstual. Secara kontekstual maksudnya ya dipahami pada masa kekinian. Tujuannya apa? Ya kalau dulu siwak itu tujuannya untuk membersihkan gigi kita, untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut, untuk mengharumkan mulut. Ya zaman sekarang berarti menggunakan pasta gigi, menggunakan sikat gigi. Ini namanya memahami hadis secara kontekstual. Jadi dipahami pada masa kekinian. Karena pada masa dahulu belum ada pasta gigi pada masa Rasulullah. Andai kata ya pada masa Nabi itu ada gigi, ada sikat gigi, ya Rasulullah menyuruh untuk sikatan itu. Ya, bukan untuk siwak. Karena memang pada zaman dahulu adanya itu siwak.
Makanya diusahakan ya sering-sering gosok gigi, berarti seperti itu. Itu mengharumkan dan sebagainya. Makanya sholat ya, sebelum sholat ya cara mempraktekkan hadis ini ya sebelum sholat ya kita usahakan agar mulut kita tidak bau. Berarti seperti itu. Harus harum lah, paling tidak harus harum. Kalau bisa ya sikat gigi dulu, apa diusahakan seperti itu. Ya biar harum dan sebagainya. Jadi kita memahami, kita mengambil hadis ini bukan hanya dari sisi tekstual saja, tetapi juga dari sisi kontekstualnya. Bukan hanya dari sisi literal saja, bukan dari sisi kalimat verbalnya saja, tetapi juga apa tujuannya, maksudnya apa, ya maksudnya apa, tujuannya apa. Itu yang paling penting. Jadi tujuannya agar apa? Agar mulut kita bersih, ketika kita sholat itu kita merasa nyaman. Kemudian juga orang-orang yang ada di sekitar kita tuh nyaman kalau sholat tuh. Tapi kalau kita sholat kok bau mulut itu ketika pikiran itu orang di sampingnya sangat terganggu. Dan saya dulu tuh sering Mas Agung ketika di Malang ya dan di mana saja kadang-kadang kalau sholat subuh utamanya itu. Jadi ada jamaah itu yang sholat subuh kadang-kadang itu giginya tidak dibersihkan sehingga apa sangat mengganggu sekali. Ketika Allahu Akbar ya dan lain sebagainya, ketika wiritan itu baunya itu sangat mengganggu sekali sehingga orang di sampingnya tidak bisa khusyuk. Ini juga dapat difahami bahwa ketika kita sholat, ini hendaknya apa yang ada di sekitar kita itu berbau harum. Berarti seperti itu. Dan itu juga sangat membantu kekhusyuan. Dan itu saya pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika masuk masjid, masjidnya itu harum ya, masjidnya itu harum, kemudian indah, kemudian ada dingin ya. Kalau di Surabaya itu ada AC-nya, kalau di desa kan tidak perlu ya karena sudah dingin. Di Surabaya itu ada AC dan sebagainya, itu sangat membantu seseorang untuk bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang malaikat tuh suka bau-bau yang harum, berarti seperti itu. Para malaikatnya Allah dan Allah Subhanahu wa taala tuh suka bau harum, tidak suka bau busuk. Makanya diusahakan ketika kita sholat itu dalam kondisi baunya bau harum, khususnya mulut kita. Dengan cara apa? Ya siwakan ini misalnya ya. Dengan cara siwak atau dengan menggosok gigi dulu dan lain sebagainya. Jadi tujuannya ke sana ya, tujuannya ke sana. Sebab Allah itu harum dan suka, ibaratnya itulah malaikat dan sebagainya itu suka harum. Harum itu sesuatu yang disenangi oleh semua makhluknya Gusti Allah ya, dan itu juga tidak mengganggu orang ya, bahkan bisa menjadikan orang itu merasa nyaman dan lain sebagainya. Makanya ketika kita sholat diusahakan bagaimana kita merasakan sesuatu yang nyaman khususnya ya dengan dan juga mendatangkan kenyamanan kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain. Ini sampai-sampai Rasulullah dawuh rakaatani, 2 rakaat bisiwakin dengan siwak ya, dengan sikat gigi dulu. Itu khairun, lebih baik min sab'ina rakaatan dibanding dengan sholat 70 rakaat bihoiri siwakin, tetapi tidak menggunakan siwak, tidak menggosok gigi dulu. Kemudian hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Tasawwaku, dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, siwaklah kalian semuanya. Ya, bersiwaklah kalian semuanya. Fa inna siwaka, sesungguhnya siwak itu mathaharatun lil fami, yaitu bisa membersihkan mulut, bisa mensucikan mulut, maksudnya membersihkan mulut. Siwak itu bisa membersihkan mulut dari apa? Dari sisa-sisa makanan. Dan ini mengganggu sekali, ya mengganggu sekali kalau masih ada sisa makanan kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk sholat dan sebagainya. Rasanya tuh enggak enak, kurang enak. Makanya di sini disebutkan fa inna siwaka matharatun lil fami. Karena siwak itu bisa membersihkan mulut, bisa mensucikan mulut. Kalau suci, kalau bersih itu nyaman. Segala sesuatu kalau bersih, kalau suci itu nyaman. Tetapi kalau kotor, kalau bau itu sangat tidak nyaman sekali. Itu bisa diandaikan. Misalnya ya dalam satu hari kita tidak sikat gigi saja, itu rasanya sudah tidak nyaman sekali. Jadi mau berbuat apa kalau nggak sikatan dulu itu nggak nyaman. Tapi kalau sikatan dulu, gigi dalam kondisi bersih itu nyaman. Untuk berbicara ya nyaman, untuk dipakai apa-apa ya nyaman, untuk baca Al-Quran ya nyaman, untuk sholat ya nyaman, dan lain sebagainya. Sebab apa? Ya, sebab kondisinya bersih. Makanya di sini disebutkan Rasulullah, tasawwaku, siwaklah kalian semuanya. Bersihkan mulut kalian, berarti seperti itu. Sikatlah, ya sikatanlah, ibaratnya seperti itu. Bersihkanlah mulut kalian. Fa inna siwaka, karena sesungguhnya siwak itu matharatun lil fami, yaitu mensucikan mulut kita, membersihkan mulut kita dari apa? Dari kotoran-kotoran. Ya, dari kotoran-kotoran makanan dan lain sebagainya. Kemudian ya diusahakan ya sambil berdoa ya. Ya mudah-mudahan Allah juga
juga mengharumkan mulut kita agar mulut kita tidak bau. Apa itu mulut yang bau itu? Ya kalau kita pahami secara makna lain ya jangan sampailah mulut kita menggunjing orang, mengolok orang itu bau semuanya itu ya. Kadang-kadang kan menggunakan majazi ya, tidak menggunakan hakiki tapi menggunakan majazi. Diusahakan mulut kita tuh bau harum. Ketika kita ngomong itu menyenangkan orang lain, ibaratnya seperti itu, tidak menyakiti orang lain. Mulut kita banyak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah itu harum. Ya, mulut tidak digunakan untuk menggunjing, mulut tidak digunakan untuk mengolok, mulut tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika siwak itu siapa yang mau membersihkan ya dituruti saja perintahnya Rasulullah itu. Apa itu untuk siwak, untuk sikat gigi dituruti saja. Nanti akan ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Dengan sering siwak, dengan sering sikatan itu Allah akan membersihkan mulut kita dari mengatakan sesuatu yang kurang baik. Wa mardhatun lirabbi, bersiwak itu juga bisa mendatangkan ridho Allah. Mardhatun lirabbi, ridho Allah. Orang bersiwak itu. Gusti Allah itu juga senang, ya rela, ibaratnya seperti itu, rela. Makanya siwakan dalam rangka apa? Untuk imardhatillah, untuk mencari ridho Allah. Ya, untuk mencari ridho Allah agar Allah itu ridho kepada kita. Makanya kita sikat gigi, kita siwakan dan sebagainya. Ya karena banyak hadis-hadis tentang siwak ya, dan memang di dalam fikih juga diajarkan bagaimana seseorang itu diperintah untuk siwak, khususnya ketika orang itu mau sholat. Sampai sekarang itu juga ada. Dulu saya di Mesir itu juga ada pasta gigi itu mereknya siwak, diambil dari situ. Itu mungkin juga diantaranya untuk mengcover, untuk itulah menerjemahkan betapa banyaknya hadis-hadis terkait masalah siwak ini. Jadi ini dapat mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ya? Jagalah mulut kita ya, jagalah mulut kita, jangan sampai mulut kita itu mengganggu orang lain ya, baik dari sisi baunya secara makna hakikatnya atau makna majasnya ya, ada makna majasnya. Jadi apa yang kita ucapkan jangan sampai mengganggu orang lain, apa yang kita katakan jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi mulutnya itu bau harum ya, bukan bau jengkol, bukan bau berambang, dan bukan bau yang sifatnya majazi ya. Ada meskipun mulutnya harum, kadang-kadang itu kalau ngomong itu nyelekit nih wong, nah itu baunya busuk ya, kadang-kadang menghina orang, kadang-kadang seperti itu, berarti mulut-mulut yang kurang harum ya. Tapi ini sekali lagi pengertiannya secara majazi, bukan secara hakiki. Jadi bisa diambil dua-duanya, secara hakiki bisa, secara majazi juga bisa. Ya nanti kita bersihkan dulu secara hakikatnya, kita bersihkan, nanti secara majaznya nanti yang membersihkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulut sulit digunakan untuk sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawwaku fa inna siwaklah kalian semuanya, karena siwak itu adalah madharatun lil fami, bisa membersihkan mulut, bisa mensucikan mulut, mardhatun lirabbi, juga bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatun, ada 6 perkara min sunanil mursalin, di antara sunah-sunahnya para rasul itu. Apa itu? Ada 6 perkara itu. Dalam hadis yang lain itu sitatonya tidak ada, tapi dalam hadis ini ada, setelah saya cek. Apa yang pertama? Al-haya'u, malu. Jadi malu itu termasuk sunnahnya Rasul. Maksudnya sunnahnya Rasul itu apa? Sunnah itu maksudnya segala sesuatu yang selalu dilakukan oleh Rasul, yang dilakukan, yang dijalankan oleh Rasul, para Rasul itu. Apa itu al-haya'u, malu? Makanya tidak ada orang yang lebih malu daripada Rasulullah. Di dalam hadis yang lain juga diceritakan. Bahkan malunya diilustrasikan, diibaratkan. Malunya kemanten putri, malunya seorang kemanten kepada pasangannya, itu jauh lebih malu Rasulullah Muhammad SAW. Karena seperti itu. Biasanya temanten itu kan malu-malu kalau pertama itu biasanya. Rasulullah itu lebih malu lagi. Makanya kalau ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang berbuat apa, itu Rasulullah kadang-kadang malu. Ada orang suatu ketika ada seorang wanita yang auratnya terbuka. Ya, auratnya itu menggunakan pakaian terbuka. Itu Rasulullah itu menundukkan kepala. Kenapa? Malu. Jadi melihat maksiat itu malu Rasulullah itu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga di dalam hadis yang lain juga ada ya. Jadi Nabi itu termasuk orang yang dengan istrinya juga itu tidak vulgar ya, ketika melihat tubuh istrinya juga tidak vulgar Rasulullah, karena memang malu Rasulullah itu. Isin karo Gusti Allah, ibaratnya seperti itu. Isin. Sebab apa? Rumangsa dipirsani Gusti Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa bersama Allah dan sebagainya, sehingga malu melakukan sesuatu yang kadang-kadang itu Rasulullah malu. Makanya
Bukan hanya Rasulullah Muhammad saja, termasuk para nabi semuanya itu punya rasa malu yang tinggi. Ya, punya rasa malu yang tinggi sehingga rasa malu itu kadang-kadang yang memprotek mereka sehingga maksum ya, sehingga tidak melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ya karena rasa malunya. Sebab apa? Rasa malu itu bisa memprotek. Ya. Orang malu akhirnya tidak maksiat. Orang malu akhirnya tidak menggunjing orang. Orang malu akhirnya tidak melakukan sesuatu. Pokoknya yang dosa loh ya. Tapi kalau untuk jihad di jalan Allah, Rasulullah nggak pernah malu. Untuk nyurati kaisar agar memeluk Islam, Rasulullah nggak malu. Jadi untuk kebaikan Rasulullah nggak malu. Tapi kalau melihat ke sesuatu yang sifatnya itu maksiat, yang sifatnya durhaka itu banyak malunya sehingga apa? Sehingga ya tidak dijalankan. Berarti seperti jadi langkah sebagai langkah protek untuk dirinya. Ini jadi rasa malu Rasulullah, para rasul itu banyak yang merasa ada rasa malu di dalam diri mereka itu. Jadi rasa malunya tinggi sekali. Wal ilmu dan bijaksana. Jadi para rasul semuanya itu bijaksana. Bijaksana ketika menghadapi umatnya, termasuk Rasulullah itu bijaksana juga. Rasulullah bijaksana, dalam hadis itu banyak sekali ya kebijaksanaan Rasulullah Muhammad SAW, sangat bijaksana sekali. Jadi ketika melarang orang juga menggunakan bahasa yang bijaksana sehingga yang dilarang itu tidak tersinggung. Itu juga Rasulullah. Ya. Jadi pernah ada orang itu yang izin kepada Rasul, ya Nabi, saya tidak jamaah saja ya Nabi, sebab saya itu orangnya buta. Ummu Maktum itu pernah, Ummu Maktum itu izin tidak jamaah kepada Nabi. Saya nggak usah jamaah saja ya Nabi, saya buta, rumah saya juga jauh. Sama Nabi itu sebenarnya Nabi itu nggak setuju gitu, tetap jamaah saja. Tapi Nabi itu tidak menggunakan bahasa yang menyinggung ibu itu, Ummu Maktum tadi. Apa bahasanya Nabi? Tanya pada Nabi, wahai ibu, rumah ketika azan berkumandang, kamu di rumah itu mendengar nggak azan itu? Masih mendengar ya Rasul. Ya sudah kalau gitu berangkat saja jamaah. Berangkat saja jamaah kalau mendengar. Jadi bahasanya seperti itu. Kemudian juga banyak cerita-cerita yang lain betapa bijaksananya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi suatu ketika ya pernah Rasul itu diwaduli sama orang, celaka saya Rasul, celaka. Kenapa? Saya di bulan Ramadan saya barusan melakukan hubungan dengan istri saya ya Rasul. Ya, celaka saya di siang bulan Ramadan kok berhubungan suami istri dengan istri saya. Jawabnya Rasul, ya sudah kalau begitu jalankan sejak Al-Quran. Apa? Ya kalau begitu ya merdekakan budak saja. Saya nggak bisa ya Rasul, saya orang miskin, nggak bisa merdekakan budak. Ya sudah kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia menjawab, bagaimana saya mau puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasul? Wow, 1 bulan saja sudah ngos-ngosan, ibaratnya seperti itu. Karena saya orang yang tua sekali. Ya, puasa Ramadan saja saya paksa, apalagi suruh puasa 2 bulan berturut-turut, jelas saya nggak kuat ya Rasul. Ya sudah kalau begitu beri makan kepada fakir miskin, 60 fakir miskin. Saya nggak mampu ya Rasul untuk memberi makan keluarga saya saja, saya catul-catul. Ya, kadang bisa memberi nafkah, kadang enggak, kadang bisa memberi makan, kadang enggak. Bagaimana saya bisa memberi makan kepada 60 fakir miskin? Kemudian Rasulullah diam, padahal cuma pilihannya dalam Al-Quran cuma 3 ini. Orang kalau berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan tuh. Yang pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa memberi makan fakir miskin, yang ketiga puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan kepada 60 fakir miskin. Pilihannya cuma 3, namanya wajib mukhayyar, kalau dalam ilmu fikih namanya wajib mukhayyar. Jadi 3 ini, boleh milih 3 ini. Tetapi sahabat tadi itu nggak bisa menjalankan 3-tiganya. Kemudian Rasul diam, tidak seberapa lama ada orang yang memberi zakat, ya 1 karung kurma. Kemudian oleh Rasulullah 1 karung kurma itu dikasihkan kepada orang tadi. Ya sudah kalau begitu ini bawa 1 karung kurma, kemudian bagikan kepada orang-orang miskin di tetangga-tetangga kamu, di kampungmu. Ya, tetangga kamu yang miskin-miskin, kasih ini sebagai tebusan kamu telah melakukan dosa, yaitu berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Apa dia jawabannya? Ya Rasulullah, di kampung saya tidak menemukan orang semiskin saya. Saya ya yang paling miskin ya Rasul. Tidak ada orang miskin di kampung saya itu. Akhirnya Rasulullah jawab, ya sudah kalau begitu kurma ini untuk kamu beri makan kepada keluargamu. Jadi dia tidak mendapatkan hukuman, malah justru mendapatkan kurma. Ini betapa bijaksananya Rasulullah Muhammad SAW ketika menangani umat. Dan ini juga yang dilakukan oleh para rasul-rasul yang dahulu itu. Selalu memberi solusi, tidak hanya sekedar menjas, ya, tidak hanya sekedar memberi hukuman, tidak hanya sekedar menyalahkan, tidak hanya sekedar mengapa-apakan, tetapi memberi solusi. Ini adalah kebijaksanaannya para rasul-rasul yang dahulu. Ini adalah sifatnya para rasul. Al-hilmu, bijaksana. Kemudian al-hijamah.
Di antara sunnah-sunnah para rasul yang lalu itu adalah al-hijamah. Apa itu al-hijamah itu? Berbekam. Ya, bekam itu termasuk sunnah rasul. Ini juga bisa kita pahami secara kontekstual juga. Bekam itu apa sih? Tujuan dari bekam itu? Tujuan dari bekam adalah agar tubuh kita tuh sehat. Ibaratnya seperti itu, agar tubuh kita tuh sehat untuk menjaga kesehatan kita. Berarti apa? Berarti para rasul-rasul yang dahulu itu sangat memperhatikan kesehatan. Ya, sangat memperhatikan kesehatan. Sampai-sampai ada makalah itu al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Betapa seseorang itu wajib untuk menjaga kesehatannya. Ya, wajib untuk menjaga kesehatannya agar tidak sakit dan lain sebagainya. Jadi menjaga, tidak ketika kita sakit baru berobat tidak, tetapi ada langkah preventifnya. Apa itu? Ya sebelum sakit dijaga agar tidak sakit. Banyak seperti itu. Kalau sakit baru berobat. Tapi ketika dalam kondisi sehat, ya diusahakan untuk menjaga kesehatan itu. Jadi makna secara kontekstualnya seperti itu. Jadi berbekam itu tujuannya apa sih? Berbekam itu mengeluarkan darah kotor misalnya ya dari tubuh kita. Agar apa? Agar tubuh kita sehat. Berarti memang para nabi itu menjaga kesehatan. Dan semuanya seperti itu para nabi itu, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Menjaga kesehatan betul. Sampai makan itu Rasulullah itu tidak pernah kenyang. Jadi berhenti sebelum kenyang Rasulullah kalau makan itu. Dan nabi juga seperti itu dawuhnya. Nabi-nabi sebelumku juga seperti ini. Enggak ada yang makan sampai kekenyangan para nabi itu. Jadi kalau makan itu para nabi itu ya berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan enggak ya, makan kalau enggak kenyang enggak puas. Bahkan kadang-kadang itu sangat kenyang sekali. Khususnya kalau bulan Ramadan kalau sudah buka itu. Padahal apa? Padahal para nabi, para rasul itu kadang-kadang kalau makan itu sebelum kenyang berhenti. Tujuannya apa? Ya seperti itu. Agar sehat dan sebagainya. Memang diperintah oleh Allah seperti itu ya. Jadi para nabi itu kalau dahar itu mereka tidak berhenti jadi sebelum kenyang sudah berhenti. Jadi tidak sampai kekenyangan. Ini untuk apa ya? Untuk kesehatan tadi itu. Sering puasa juga, ini juga untuk kesehatan dan sebagainya. Memang dibimbing oleh Allah seperti itu ya. Jadi al-hijamah di sini bisa dimaknai secara tekstual, ya kita berbekam itu juga termasuk sunnah Rasul, bisa juga dimaknai secara kontekstual. Apa itu? Pokoknya kita menjaga kesehatan bukan hanya berbekam. Dikiaskan dengan berbekam ya termasuk olahraga, termasuk melakukan sesuatu yang sehat dan lain sebagainya. Jadi dikiaskan dengan hijamah, dengan berbekam tadi. Wasiwaku dan siwak ini juga termasuk sunnah para nabi, para rasul. Siwak itu juga. Ya, siwak itu makanya para nabi-nabi yang dahulu itu termasuk sunnahnya ini. Jadi para nabi-nabi yang dahulu itu juga siwakan, menjaga mulutnya agar mulutnya itu harum dan lain sebagainya. Ya, mulutnya tidak bau dan sebagainya. Wa ta'atturu dan juga wangi-wangian. Wangi-wangian juga termasuk sunnah para rasul, sunnah para nabi. Makanya kalau bisa ya kita gunakan wangi-wangian ya. Ini sunnah para nabi dan sebagainya. Artinya apa? Artinya sunnah itu kalau kita jalankan yang mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Andai kata ditinggalkan ya tidak apa-apa, tidak menjadikan orang itu dosa, tidak menjadikan orang itu apa dan sebagainya. Intinya adalah kesunahan itu adalah sesuatu yang sifatnya kalau kita jalankan itu adalah utama ya, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah ini, wa ta'atturu. Jadi memakai wangi-wangian ya, memakai wangi-wangian sehingga orang itu tidak bau, tidak terganggu sekali lagi ya. Kalau kita sholat, kita jalan atau kita di bis misalnya ya, kita di bis saja. Kok ada orang di samping kita tuh yang bau tubuhnya itu menyengat, itu sangat terganggu sekali kita. Makanya diusahakan untuk menyenangkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Apa menyenangkan orang lain itu ya, misalnya baunya harum tidak terganggu, itu menyenangkan orang lain. Jadi orang itu merasa nyaman. Apa itu yang menyusahkan orang lain itu? Ya misalnya bau badannya itu menyengat, itu termasuk menyusahkan orang lain. Dan perintahnya Rasulullah di dalam hadis yang lain ya idkhalu sururi sedekatun. Menyenangkan orang lain itu sedekah. Dengan apa? Antara lain dia taatur ini, memakai wangi-wangian ini. Atau intinya adalah bagaimana agar tubuh kita itu tidak mengganggu orang lain, tidak menyengat ya, tidak mengganggu orang lain. Sehingga orang lain itu merasa nyaman dan sebagainya. Makanya Rasulullah dawuh wa ta'atturu, memakai wangi-wangian itu termasuk sunnah para nabi, sunnah para rasul ya, ta'attur. Kemudian apa? Kemudian wa kasratul azwaj dan juga ini banyak istri ya. Ini sunnahnya Rasul ya, sunnahnya Rasul, sunnahnya Nabi itu termasuk wa kasratul azwaj. Jadi garu-garunya banyak, tapi di dalam hadis Nabi itu dalam Al-Qur'an kalau untuk orang Islam dibatasi 4 ya. Maksimal itu 4, tetapi kalau untuk Rasulullah boleh lebih dari 4. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan khalisatan laka min tulil mukminin. Hanya khusus untuk kamu Muhammad, tidak untuk orang Islam.
Ya, yang boleh menikah lebih dari 4 itu. Tapi kalau untuk orang mukmin yang dibolehkan hanya 4. Ya, yang dibolehkan hanya 4. Itu pun kalau tidak bisa berbuat adil, kok khawatir tidak bisa berbuat adil, maka fawahidah, satu saja. Ya, kan ada dalam Al-Qur'an ya, faqihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu. Jika kalian tuh khiftum, khawatir, takut alla ta'dilu, tidak bisa berbuat adil, ya, tidak bisa berbuat adil, nanti malah ada kezoliman di dalamnya, ada mafsadah di dalamnya, baik untuk istrinya atau untuk anaknya, untuk lingkungannya dan lain sebagainya. Fawahidah, satu saja. Kalau nggak bisa berbuat adil, ya yang bisa mendatangkan madharat dan lain sebagainya, maka fawahidah, satu saja. Ini kalau dalam Al-Quran seperti itu. Tetapi ini sekali lagi para nabi, para rasul ya semuanya adil ya, orang-orang adil, nggak mungkin para nabi, para rasul tidak adil, tidak mungkin. Semuanya para nabi, para rasul adalah adil-adil semuanya ya. Meskipun demikian juga masih saja ada problem-problem dan sebagainya. Ini juga termasuk salah satu di antara sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, sunnah-sunnahnya para nabi. Antara lain adalah al-haya'u, rasa malu, al-hilmu, bijaksana, al-hijamah, memakai bekam, as-siwak, menggunakan siwak, at-ta'atur, memakai wangi-wangian, wa kasratul azwaj, dan juga memiliki banyak istri. Sekali lagi hadis ataupun Al-Quran itu bisa difahami secara mantuk, bisa difahami secara mafhum. Ya, kalau kita belajar tentang ilmu usul fikih itu ada yang mantuk. Mantuk itu apa yang ada di redaksi, itu namanya mantuk. Kalau mafhum itu sesuatu yang di luar redaksi tapi semakna. Jadi yang tersirat. Kalau mafhum itu, kalau mantuk itu yang tersurat, kalau mafhum yang tersirat. Jadi bisa dianalogikan, bisa difahami dengan makna-makna yang lain. Itu namanya mafhum. Bisa mafhum mukhalafah, bisa mafhum muwafaqah dan lain sebagainya. Makanya ketika kita memahami bekam bisa dengan mantuk, bisa dengan mafhum, bisa dengan tekstual, bisa dengan kontekstual. Begitu juga dengan siwak, bisa difahami secara tekstual, bisa difahami secara kontekstual. Ta'atur juga seperti itu, bisa difahami secara tekstual dan kontekstual. Misalnya apa? Kontekstualnya yang menggunakan sabun, misalnya ya. Kalau rambutnya kotor yang menggunakan sampo, itu secara kontekstualnya. Jadi dipahami kekiniannya. Itu termasuk bagian dari at-ta'atur, menggunakan wangi-wangian dan lain sebagainya. Karena zaman dahulu kan belum ada sampo, sabun kan belum ada pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Maka menggunakan wangi-wangian. Ini. Kemudian yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 perkara wajibatun yang wajib. Wajib di sini kalau dawuhnya Imam Nawawi Al-Bantani ketika mensyarahi hadis ini, wajib di sini maknanya adalah sunnah. Sebab apa? Kalau kita belajar usul fikih, kata perintah atau wajib itu bisa bermakna sunnah. Ya, tidak harus bermakna wajib. Jadi kata perintah atau kata wajib itu bisa bermakna sunnah jika ada korinah yang menunjukkan ke sana. Kata perintah juga bisa bermakna haram, tergantung bagaimana siagohnya. Makanya kalau kita belajar usul fikih seperti itu, tidak semua kata perintah, tidak semua kata wajib itu bermakna wajib. Bisa jadi juga bermakna sunnah, bisa jadi juga bermakna mubah, bisa jadi juga bermakna makruh, bisa jadi juga bermakna haram. Ya, misalnya ada orang tua misalnya, ketika anaknya main-main, hujan ya, kemudian orang tua mengatakan, enak jangan hujan-hujan nanti kamu pilek. Anaknya masih hujan-hujan lagi, enak jangan hujan-hujan nak nanti kamu pilek. Anaknya masih hujan-hujan lagi. Kemudian orang tua mengatakan, iya nak, teruskan nak. Misalnya ya kata perintah, teruskan nak. Maka teruskan di sini tuh tidak difahami kata perintah wajib. Tetapi apa? Itu adalah peringatan. Berarti seperti itu. Itu adalah haramnya haram yang diakitkan, dikuatkan lagi. Iya teruskan, yo terus nih. Misalnya, gak pengen tak gibeng misalnya seperti itu. Jadi nanti ada dalam ilmu ushul fikih itu ada kata perintah, ya kata wajib itu tidak harus bermakna wajib. Bisa juga bermakna nanti sunnah, bisa bermakna mubah dan lain sebagainya. Termasuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya itu melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Ziarah di sini bukan wajib, tetapi mubah. Kok bisa mubah Ustaz? Ya, ada kaidah dalam usul fikih. Jika ada perintah datang setelah larangan, maka kata perintah itu bermakna mubah. Itu nanti kalau kita belajar usul fikih seperti itu Mas Agung. Makanya nggak bisa orang itu memahami agama berdasarkan terjemah, tidak paham, tidak tahu nahwu shorof, tidak tahu bahasa Arab itu sangat sulit. Harus tahu. Karena apa? Karena bahasa seperti itu, pemahamannya seperti itu. Makanya harus bisa. Ya, nggak bisa orang belajar jadi ahli agama kalau nggak menguasai bahasa Arab, nggak menguasai usul fikih, nggak menguasai nahwu shorof. Itu sulit sekali. Karena memang bahasa Arab seperti itu.
Ya, jadi ini wajibatun, wajib di sini adalah maksudnya adalah sunnah. Pokoknya aku kudu wajib, aku wajib tenanan. Berarti apa? Pokoknya kudu iso tenanan. Berarti seperti itu. Jadi penekanan. Makanya Imam Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain mengatakan siwak itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Sampai-sampai Rasulullah menggunakan redaksi wajibatun, wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, ya termasuk muslimatin juga ya. Jadi masuk di dalamnya. Apa itu al-ghuslu yaumal jumati? Yang disunahkan sunnah muakkad yang pertama adalah mandi yaumal jumati, pada hari Jumat. Ya, jadi sebelum Jumatan itu mandi dulu. Tujuannya apa? Kenapa harus mandi sebelum Jumatan? Sekali lagi, pada saat Jumatan orang itu semuanya berkumpul di masjid. Maka kondisi badan kita harus bersih, ya, harus bersih, harus harum, harus suci agar orang-orang yang ada di masjid itu nyaman dengan kondisi kita. Kemudian yang kedua, kita hendak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diusahakan kondisi badan kita harum, pakaian kita harum, kondisi tubuh kita juga bersih, harum dan lain sebagainya. Sehingga sangat nyaman sekali untuk dipakai sholat di dalam masjid ya, khususnya ketika jamaah sholat Jumat. Makanya di sini disebutkan salah satu wajibatun, ada 3 perkara yang disunnah, muakkadkan, diwajibkan, diharuskan, diinstruksikan oleh Rasulullah kepada orang Islam. Yang pertama apa? 3 yang diharuskan. Yang pertama adalah al-ghuslu yaumal jumati. Jadi mandi pada hari Jumat sebelum Jumatan. Kemudian wasiwaku, menggunakan siwak. Makanya sebelum Jumatan diusahakan sikat gigi dulu sebelum berangkat. Ya, diusahakan sikat gigi dulu sehingga apa? Sehingga mulut kita itu bersih. Ketika kita berbicara, orang yang kita ajak bicara tidak terganggu dan sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan. Wasiwaku juga siwak. Wa masyutibi, dan juga menggunakan wangi-wangian, memakai wangi-wangian. Ya, agar sekali lagi semua ini kebaikannya luar biasa ya, kebaikannya luar biasa, baik itu dari sisi duniawiyahnya ataupun dari sisi ukhrawiyahnya. Dari sisi duniawiyahnya ya mendatangkan kenyamanan kepada orang lain, mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain, itu dari sisi duniawiyahnya. Dari sisi ukhrawiyahnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan perintahnya, menjalankan perintah dari Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah al-ghuslu yaumal jumati, mandi pada hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah as-siwak, menggunakan siwak atau kita sebelum sholat Jumat sikat gigi dahulu, membersihkan mulut dahulu, membersihkan tubuh dahulu. Kemudian wa masyutibi, dan juga menggunakan wangi-wangian. Ini hadis yang keempat. Hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, thayyibu afwahakum, thayyibu, harumkanlah afwahakum, mulut-mulut kalian. Harumkanlah mulut-mulut kalian bisiwaki, dengan siwak. Ya, di sini tujuannya adalah mengharumkan mulut. Ya, pada zaman dahulu caranya mengharumkan mulut dengan apa? Dengan siwak. Ya, berarti kita menggunakan siwak. Kalau zaman sekarang mengharumkan mulut ya bisa dengan, tidak hanya dengan siwak saja, bisa dengan sikat gigi, bisa dengan yang disemprotkan itu, atau bisa dengan sesuatu yang menjadikan orang tuh nyaman. Berarti seperti itu ya, menjadikan orang tuh nyaman. Misalnya permen itu juga bisa, tapi kadang-kadang permen itu juga merusak gigi ya. Itu juga bisa digunakan misalnya. Agar apa? Agar mulut kita tidak bau, agar mulut kita itu harum dan sebagainya. Kadang-kadang kalau ya itulah permen itu ya bisa ya dan sebagainya, itu agar mulut kita harum seperti itu. Thayyibu afwahakum, pesannya Rasulullah Muhammad SAW. Thayyibu, baguskanlah, harumkanlah afwahakum, mulut-mulut kalian. Harumkanlah bisiwaki, dengan siwak. Pokoknya intinya adalah tujuannya, maksudnya apa? Harumkan. Ya, bisa juga dimaknai secara majazi yang tadi saya jelaskan ya. Harumkanlah mulutmu ya, jangan sampai orang lain itu terganggu ya. Dengan bau saja tidak boleh mengganggu, apalagi dengan omongan kita. Jangan sampai menyakiti, nyelekit, jangan sampai ngomong nyelekit dan lain sebagainya ini. Jadi jaga mulut ya, jaga mulut dan sebagainya. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak itu thoriqul Qur'ani, cara Al-Qur'an atau jalan Al-Qur'an. Cocok dengan Al-Qur'an. Berarti seperti itu, cocok dengan Al-Qur'an. Apa itu? Harum. Harum. Al-Quran itu harum baunya itu ya. Al-Quran itu baunya harum sekali. Tidak makna hakikat ya, makna majas. Harum sekali Al-Quran. Makanya diusahakan siwakan. Ya, diusahakan siwakan. Mungkin ketika kita mau ngaji, mau ngajar ya, kalau dimungkinkan ya sebelum ngaji atau ngajar siwakan dulu, atau misalnya ya bisa menggunakan bau-bau yang harum. Intinya adalah kita jaga mulut kita lah, jangan sampai mulut kita itu bau dan sebagainya. Kemudian hadis yang keenam, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang lain, rahimallahu, rahima, maka Allah telah merahmati, Allah al-mutakhallilina,
yaitu orang-orang yang menyela-nyelai anggota tubuh. Ya, sing membersihkan anggota tubuh. Nyela-nyelai itu tujuannya untuk membersihkan, biar bersih. Jadi kalau mandi misalnya digosok betul, ya tempat-tempat yang bau itu betul-betul disabun dan digosok agar tidak mendatangkan bau. Ini jadi al-mutakhallilin orang yang menggosok-gosok, yang nyela-nyelani ibaratnya ya, si nyela-nyelani. Tangannya juga begitu, disela-selai, ya. Keteknya misalnya juga dibersihkan. Pokoknya yang tempat yang nyelempit-nyelempit itu dibersihkan. Jadi nyela-nyelani itu membersihkan tempat yang nyelempit. Ya, itu namanya nyela-nyelani. Misalnya kalau jari itu nyela-nyelani itu yang nyelempit apa? Yang nyelempit itu antara satu jari dengan jari yang lain itu namanya nyelempit. Ini disela-selai. Bukan hanya jari saja, termasuk seluruh anggota tubuh itu ada yang nyelempit-nyelempit, ya, itu yang dibersihkan, ya, yang dibersihkan itu. Makanya Allah merahmati. Maksudnya merahmati itu apa? Allah memberikan banyak kebaikan. Gitu loh. Allah merahmati, Allah memberikan banyak kebaikan. Kepada siapa? Orang yang mutakhallilin, orang yang nyela-nyelan itu tujuannya untuk membersihkan. Min ummati dari umatku, fil wudu di dalam wudu. Makanya kalau jenggotnya panjang, lebat itu disunahkan untuk disela-selai. Ya, disunahkan. Allah akan merahmati. Makanya sunnah hukumnya, sunnah muakkad. Menyela-nyelai jenggot itu. Makanya kalau bisa jenggotnya di air harus masuk lah, berarti bersihkan lah, jangan sampai kotor. Ya, jangan sampai kotor, dibersihkan dan sebagainya. Diusahakan dipastikan air itu masuk di dalam pori-pori yang ada di jenggot ini. Jadi di sela-selai seperti itu ya. Termasuk telinga juga yang rigid-rigid yang dalam-dalamnya juga dibersihkan. Makanya kalau basuh telinga jangan asal dibasuh, tapi disela-selai. Dibersihkan betul ya, dibersihkan betul. Betul-betul diruwusi tenanan. Sampai ruwusi, berarti seperti itu. Jadi Allah akan merahmati orang-orang yang menyela-nyelai anggota tubuhnya di dalam wudhu itu. Ya, anggota tubuhnya itu disela-selai agar apa? Agar bersih. Kemudian watto'ami, dan juga nyela-nyelai makanan. Maksudnya apa? Jangan sampai ada selilit. Ya, jangan sampai ada selilit. Jangan sampai ada sisa makanan di mulut kita itu. Ketika kita sholat misalnya khususnya ya. Khususnya ketika kita sholat. Jangan sampai. Makanya sebelum sholat diusahakan selilitnya dibuang. Dengan apa? Dengan sikatan. Dengan siwak. Kalau bisa kotoran-kotoran dari makanan dibuang semuanya sebelum sholat. Jangan sampai kita sholat kemudian di mulut kita itu ada sisa makanan sehingga bisa mengganggu kekhusyukan kita dan sebagainya. Makanya kita disuruh untuk apa? Untuk berkumur, antara lain untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita. Dengan siwak juga. Ya, kalau sekarang ya efektif ya dengan sikat gigi itu. Ya, dengan sikat gigi itu sangat efektif, itu lebih baik. Bahkan kalau menurut saya lebih baik daripada siwak. Kalau menurut saya ya. Kalau siwak belum tentu bisa sampai bersih betul, tapi kalau sikat gigi bisa sampai bersih betul. Jadi kalau dalam ilmu ushul fikih itu namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu yang dikiaskan tuh ilahnya lebih kuat daripada asalnya itu. Misalnya di Al-Qur'an ngomong kepada orang tua itu nggak boleh. Ngomong saja nggak boleh, apalagi memukul. Nah, memukul itu namanya qiyas aulawi. Kalau kita belajar ushul fikih, memukul itu namanya qiyas aulawi. Menggunakan sikat gigi, kalau saya boleh berpendapat itu termasuk qiyas aulawi. Ya, jadi lebih kuat daripada hanya sekedar siwak. Kalau siwakan mungkin tidak terlalu bisa bersih betul. Tapi kalau sikat gigi dengan pasta itu bisa membersihkan lebih bisa membersihkan dan sebagainya. Jadi diusahakan sebelum sholat itu menggunakan ini ya, pokoknya menyela-nyelai, membersihkan, ibaratnya seperti itu. Bagaimana agar hidup kita itu bersih, nyaman dan sebagainya. Antara lain adalah dengan nyela-nyelai tadi, nyela-nyelai anggota tubuh ketika kita wudhu agar bersih, dipastikan air masuk, kotoran hilang, kemudian juga membersihkan mulut kita ya dari sisa-sisa makanan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La lalu janganlah kalian semuanya itu menyela-nyelai bil as. Nyela-nyelai di sini maksudnya adalah siwak. Jadi membersihkan dengan siwak, membersihkan sela-sela gigi. Itu kan namanya sela-sela itu. Jadi nyela-nyelai gigi berarti membersihkan sela-sela gigi. Antara gigi satu dengan gigi yang lain itu ada selana itu. Jadi ya selilitan kalau sekarang itu menggunakan apa ya? Nah, saya itu biasanya kalau orang makan itu depannya dikasih apa itu ya dikasih apa itu. Waalaikumsalam. Dikasih apa itu. Jadi untuk itu tujuannya. La takhallalu bil asi, janganlah kalian menyela-nyelai gigi kalian, ya, siwakan, ya. Jangan kalian siwakan itu bil asi dengan as. As itu bahasa Arab artinya itu kayu yang wangi. Ya, di sana ada namanya as, ya, ada namanya pohon as, itu berarti kayunya itu wangi. Nah, iso ojo gawe sing ambune ku wangi betul sehingga apa? Sehingga mengganggu, ibaratnya seperti itu. Kayu yang wangi. Ya, pokoknya wangi ini jangan terlalu wangi betul lah. Jadi wanginya itu wangi bagaimana gitu loh ya, as itu. Makanya tidak diperbolehkan.
Warroihani, dan kayu-kayu yang bau. Ya, kayu-kayu yang bau, baunya nggak enak misalnya dan lain sebagainya. Makanya menggunakan yang seger dah, yang seger, yang wangi, wanginya itu bukan wangi yang bisa merusak dan sebagainya ya. Termasuk apa? Wal kosop, nggak boleh siwakan dengan menggunakan kosop. Ya, tidak boleh. Kosop itu apa? Kosop itu sing nyerengat-nyerengat, misalnya kayak pring bambu ya, itu bisa diterjemahkan dengan kayu bambu. Itu juga nggak boleh ya, nanti bisa merusak. Kenapa semuanya dilarang? Ya ini, kenapa semuanya ini? Tujuannya, makosetnya di sini. Fa innahu yurithul iklata. Fa innahu, karena sesungguhnya yang dilarang tadi as, rehan, kemudian kosop, itu yurithul iklata. Yurisu bisa menyebabkan al iklata. Giginya itu rontok. Ya, bisa menyebabkan terluka, bisa menyebabkan infeksi. Makanya tidak dibolehkan. La dororo wala diroro. Tidak bahaya dan tidak membahayakan. Berarti menggunakan apa? Menggunakan kayu siwak, kayu yang tidak membahayakan. Untuk apa? Untuk gigi kita, tidak membahayakan untuk kulit yang ada di mulut kita. Kulit yang ada di mulut itu kan sangat tipis sekali itu. Kena sedikit saja sudah luka. Kalau luka, makan yang nggak enak, ngapain-ngapain yang nggak enak. Maka gunakan sesuatu yang tidak melukai, tidak bahaya. Berarti seperti itu. Makanya siwak itu halus, ya biasanya siwak itu halus kemudian tidak melukai. Apalagi kalau sikat gigi ya sama sekali tidak melukai ya, dikasih sudah didesain sedemikian rupa ya, kemudian oleh para ahli kesehatan ya didesain sedemikian rupa sehingga bisa menghilangkan kotoran yang ada di sela-sela gigi tanpa melukai gigi, tanpa melukai kulit yang ada di mulut dan sebagainya. Maka pesannya Rasulullah di sini, pokoknya jangan sampai melukai. Kenapa? Kita tidak boleh siwakan dengan bambu ya. Pring, kalau bahasa Jawanya itu pring. Kenapa? Karena bisa melukai itu. Ya, bisa melukai, bisa merontokkan gigi. Kenapa nggak bisa, nggak boleh karena melukai, karena istilahnya mendatangkan kerusakan dan sebagainya. Maka tidak dibolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pokoknya kuncinya adalah beragama adalah la dororo wala diroro. Tidak berbahaya dan tidak membahayakan orang lain. Kemudian hadis yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatun bisiwakin, sholatun satu sholatan bisiwakin dengan siwak, khairun itu lebih baik min sab'ina daripada 70 sholatan sholat biwiri siwakin tanpa siwak. Ini juga semakna dengan hadis yang pertama tadi ya. Jadi satu rakaat sholat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maksudnya apa? Maksudnya kebaikan di sini adalah pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar kalau kita sholat itu menggunakan siwak. Atau sekali lagi makna kontekstualnya kalau difahami pada masa sekarang ya pokoknya mulut kita sikatan dulu, ibaratnya seperti itu. Jadi kondisi mulut bersih ketika kita sudah sikat gigi, sudah bersih mulutnya, sholat itu lebih baik daripada ketika kita sholat tetapi mulut kita masih kotor, ya masih belum dibersihkan, masih bau apek, bau apa, masih ada selilitnya, masih ada sisa makanannya. Nah, jika sholat dengan seperti itu, meskipun 70 rakaat, itu masih dicintai oleh Allah. Satu rakaat, tapi kondisi mulut kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan harum, dan lain sebagainya. Mungkin dengan siwakan, mungkin dengan menggunakan sikat gigi, dan lain sebagainya. Al-hadis yang ke-9, qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini. Mazala, masih terus menerus, tidak henti-hentinya. Mazala, terus menerus. Ya. Jibrilu, malaikat Jibril yusini, berwasiat kepadaku bisiwaki untuk melalui menggunakan siwak. Jadi gak intinya pula balik malaikat Jibril ketemu itu siwakan ya Rasul, siwakan ya Rasul ya, siwakan ya Rasul ini. Jadi terus ya, tidak intinya malaikat Jibril itu mewasiatkan kepada Nabi untuk siwakan ya Rasul. Hatta sehingga khosyitu, dawanya Rasulullah, sehingga khosyitu, aku khawatir ayat rotanna asnani, khawatir siwak itu akan merontokkan gigiku ya, karena bolak-balik kokor siwak terus sama. Makanya Nabi siwakan karena perintah Allah melalui malaikat Jibril itu. Siwakan ya Rasul, siwakan ya Rasul. Ya, ini. Jadi ini menunjukkan betapa siwakan itu, betapa membersihkan mulut itu sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam, sangat-sangat disukai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Buktinya malaikat Jibril selalu mengutus, selalu memerintahkan Rasulullah untuk siwakan. Sampai-sampai apa? Saking seringnya diingatkan, saking seringnya, ya, sampai-sampai Rasulullah khawatir. Jangan-jangan nanti itu siwak bisa merontokkan gigiku. Ini adalah sebuah ilustrasi betapa malaikat Jibril itu sangat suka agar Nabi itu selalu siwakan, biar bersih mulutnya, biar harum terus dan lain sebagainya.
Hadis yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dalam bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki. Umirtu, saya diperintahkan bisiwaki, untuk siwakan. Jadi saya diperintah, Rasulullah diperintah untuk siwakan. Makanya di dalam sejarah, dalam hadis dan sebagainya yang menggambarkan fisiknya Nabi, itu semua penulis itu menggambarkan gigi Nabi itu putih bersih, enggak kotor sama sekali. Misalnya di dalam kitab sejarahnya Haikal, ya, sejarah kehidupan Rasulullah, buku yang ditulis oleh Haikal itu, di dalamnya itu juga digambarkan tentang fisiknya Rasulullah. Antara itu gigi Rasulullah itu warnanya putih bersih, tidak ada yang kotor. Dan Rasul selama hidup, ya, yang pernah saya dengar, tidak pernah sakit gigi. Beda dengan kita, ya, sering sakit gigi karena mungkin jangan membersihkan gigi. Tapi kalau Rasul tidak pernah sakit gigi. Kenapa? Sehat giginya Rasul itu, sehat sekali. Bagaimana nggak sehat, ya? Siwakan terus begitu, ya. Sampai itu malaikat Jibril selalu mengatakan, siwakan ya Rasul, siwakan ya Rasul. Ya wajar kalau gigi Rasul itu bersih sekali, bersih giginya Rasulullah. Kalau berbicara tuh harum bau mulutnya Rasulullah, itu harum. Dan itu diakui oleh istri-istri beliau, diakui oleh para sahabat. Mulut Rasul itu harum mulutnya, itu baunya harum sekali. Ini adalah Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sehingga khiftu, aku khawatir al asrani, atas gigi ya. Sebab bolak-balik di koko siwakan. Nah, ya. Kalau sekarang kalau sikat gigi kan nggak terlalu bahaya, ya. Kalau siwak itu kan keras, ya, keras itu, keras. Makanya sampai Rasulullah seperti itu. Sampai aku khawatir keadaan gigiku kok piye kok. Gosok terus, ya. Ini adalah hadis-hadis tentang siwak. Ya, mungkin ini Mas Agung yang bisa saya sampaikan terkait masalah siwak, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kita, utamanya adalah gigi kita, bagaimana agar mulut kita tidak bau nggak enak, ya, agar mulut kita bau harum dan sebagainya. Bisa dimaknai secara hakikat, bisa dimaknai secara majas, bisa juga difahami secara mafhum, bisa difahami secara tersurat, bisa juga difahami secara tersirat dan sebagainya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Iya, untuk sangat Ustaz Zainuddin sudah memberikan kajian bab ke-7 ini dalam kitab Babul Hadis karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang keutamaan siwak. Monggo dari hadirin yang ingin bertanya bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Jadi Ustadz, kalau yang dimaksud dengan bersiwak tadi memang di konteks saat ini bisa dimaknai dengan bersikat gigi, Ustadz. Namun kalau misalkan semua Muslim berpendapat seperti itu, Ustadz, apakah nanti akan menghilangkan tradisi yang benar-benar bersiwak dengan kayu siwak, Ustadz? Ya, jadi ketika kita memahami hadis atau ayat, bisa secara tersurat, Mas Agung, berarti menggunakan siwak asli, bisa juga secara tersirat, ya, pemahamannya. Jadi semuanya dipakai, Mas Agung. Kalau bisa menggunakan siwak dan sikat gigi, kenapa tidak? Ya, jadi siwak juga iya, sikat gigi juga iya. Tapi kalau tidak bisa menggunakan siwak, bisa cukup dengan sikat gigi. Sikat gigi bisa dimaknai ke sana. Itu, Mas Agung. Baik, Ustaz. Jadi kalau bisa menggunakan siwak, ya lebih baik dengan siwak. Gitu loh. Baik. Kalau dalam beberapa kali ngapunten dalam tumbas siwak kemudian saya pakai, kemudian cara penyimpanannya yang sebenarnya benar itu seperti apa? Biasanya setelah menggunakan kan kita di kulit siwaknya dikupas, kemudian dijadikan kayak serabut-serabutnya itu, kemudian baru digunakan. Setelah digunakan biasanya kita simpannya itu kadang kalau di pondok itu kan di saku gitu aja gitu. Atau sekarang juga sudah ada yang seperti penutup kayak plastiknya begitu gitu. Beberapa kali akhirnya kadang itu walaupun dicuci itu kadang ya masih berbau begitu terus ya. Kadang saya pernah karena mungkin digunakan bersiwak kemudian lupa lama beberapa kali tidak bersiwak, kemudian malah ada berjamur gitu. Kemudian mungkin ada ilmu bagaimana cara menjaga siwak dan menyimpannya dalam seharian kita, dan gimana? Yang pertama, Mas Agung, harus kita tangkap makosid.
tujuannya itu apa itu ya? Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah kebersihan, tujuannya kesehatan. Kalau kita menggunakan siwak justru malah mendatangkan penyakit, ya bukan sunnah Rasul itu. Jadi tujuannya itu, tujuannya adalah untuk kesehatan dan sebagainya. Itu yang perlu difahami. Jadi ketika kita memahami suatu, tujuannya kira-kira itu apa ini? Untuk membantu pemahaman kita. Kemudian yang kedua, saya sendiri terus terang Mas Agung tidak pernah menggunakan siwak. Saya mencukupkan diri dengan sikat gigi itu. Karena dengan siwak itu satu memang ya tidak punya tradisi ya di masyarakat kita, dan ketika saya di Arab itu juga tidak punya tradisi seperti itu, dan orang-orang Arab juga jarang ya yang menggunakan siwak, yang mencukupkan dengan diri dengan sikat gigi itu. Kemudian itu dulu itu saya tuh agak jijik ya, terus terang saja dulu itu ketika menggunakan siwak tuh agak jijik saya Mas Agung. Setelah dipakai kemudian disakuni, dipakai lagi sakuni, jijik saya, terus terang saya jijik. Makanya saya nggak pakai itu alasan seperti itu. Alasannya saya mungkin bisa disiasati itu caranya, mungkin siwak itu setelah habis dipakai mungkin setiap hari bisa dicuci atau mungkin bisa dikerik. Pokoknya intinya jangan sampai kotoran-kotoran mulut kita yang menempel di siwak itu terus menempel di situ sehingga jamur dan lain sebagainya itu. Mungkin bisa disiasati dengan dicuci dulu, dengan dibersihkan dan lain sebagainya. Tuh. Tapi yang pasti saya sendiri tidak punya riwayat istiqomah menggunakan. Saya dulu pernah menggunakan siwak, tapi tidak istiqomah dulu pernah. Tapi sekarang saya sudah mencukupkan diri karena itu risih yang pertama, kemudian yang kedua itu tidak punya tradisi ya, tidak punya kebiasaan menggunakan siwak, sehingga yes seperti itu. Jadi banyak faktor-faktornya. Jadi terus terang kalau saya mencukupkan diri dengan menggunakan sikat gigi itu. Andai kata ada orang siwakan, ya bagus sekali itu masuk sunnah Rasul. Tapi sekali lagi ya harus dibersihkan lah, jangan sampai siwak itu justru malah mendatangkan ketidaksehatan misalnya seperti itu. Jadi harus dirawat betul. Ya, mengenai bagaimana cara pemeliharaannya ya orang-orang yang siwak itu mungkin yang lebih pengalaman ya. Caranya bagaimana agar siwak itu selalu steril, ibaratnya seperti itu. Siwak itu biar apa istilahnya, biar dipelihara sehingga tidak jamuran, tidak mendatangkan bau dan sebagainya. Itu Mas Agung. Jadi mungkin ya di antara kita kalau sering biasanya itu pengalaman. Pengalamannya itu kalau biar enggak itu seperti itu biasanya yang pengamalnya itu. Saya terus terang secara tersurat ya, secara tekstualnya saya tidak menggunakan siwak. Ya, tapi mencukupkan diri dengan menggunakan sikat gigi itu, menggunakan itu untuk membersihkan mulut dan sebagainya. Itu Mas Agung. Seperti tadi itu ya, gara-gara saya membaca siwak sebelumnya, saya kemarin tuh kadang-kadang terbiasa Mas Agung ngaji ngajar itu tanpa sikat gigi dulu atau sholat tanpa sikat gigi dulu. Tadi itu gara-gara saya mau ngaji terus kemudian buka kitab membaca ya, akhirnya apa? Saya tadi sebelum ngaji saya sikatan dulu ya, sikatan dulu karena membaca hadis ini, sikatan dulu. Karena mau pakai siwak juga nggak ada ya, dan memang bisa dimaknai dengan menggunakan sikat gigi. Tapi jika bisa menggunakan dua-duanya, sikat gigi ya bisa, siwakan juga bisa, sikat gigi juga bisa, ya nggak apa-apa. Ya secara siwak secara makna hakikatnya ataupun ditarik mafhumnya juga nggak masalah. Kalau dua-duanya bisa lebih baik ya kenapa tidak? Mengenai pemeliharaannya saya kira yang lebih pengalaman yang pemakai siwak dalam makna hakikat ya yang menggunakan kayu siwak itu. Iya, mantul sangat Ustaz. Terkait dengan beberapa yang dibahas tadi juga ada berkaitan dengan intinya kebersihan mulut. Kalau kita lihat di beberapa produk itu seperti Nyun Sewu ada Listerine gitu ya, itu yang mengandung alkohol gitu ya. Kemudian beberapa produk yang mungkin saya kurang tahu apa, harusnya ada yang juga mengandung alkohol untuk antiseptiknya begitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz secara hukum? Kemudian kalau misalkan kita menggunakan sikat gigi atau berkumur, kemudian kita sholat, dan ketika sholat itu kita merasakan kayak manisnya begitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mantul Ustaz. Yang pertama terkait masalah laserin yang ada alkohol dan sebagainya ya. Sebenarnya dari hadis ini mana tadi yang masalah kayu tadi itu. Bentar, Mas Agung. Nah ini, sebenarnya dari hadis ini bisa difahami Mas Agung secara tersirat apa? Pokoknya kita harus menggunakan sesuatu yang tidak membahayakan. Jika laserin itu bisa membahayakan, alkohol itu bisa membahayakan, ya ada kandungan alkohol dan itu bisa membahayakan, ini tidak boleh. Kemudian
alkohol itu tujuan utamanya untuk apa? Itu yang perlu digali dulu. Tujuannya untuk apa? Bahaya apa tidak? Jika tujuan pembuatannya, kalau dulu belajar fikih ya, jika tujuan pembuatannya itu dalam rangka untuk iskar, untuk memabukkan, kalau tujuannya seperti itu, maka sedikit pun haram, nggak boleh. Karena memang tujuannya untuk itu, khomer itu. Tujuannya untuk memabukkan. Tapi kalau dia dibuat itu tujuannya bukan untuk memabukkan, ya tidak apa-apa. Berarti seperti itu. Karena tujuannya bukan untuk memabukkan. Ya sifatnya ya. Meskipun sedikit, kalau banyak nggak boleh. Ya nggak boleh itu karena memabukkannya itu. Misalnya seperti lem. Lem itu kalau dibau kan kadang-kadang bisa memabukkan itu. Tapi kalau kita menggunakan lem tidak untuk mabuk-mabukan, misalnya ya kita gunakan sebagaimana dia dibuat. Dibuat untuk apa? Untuk ngelem, ya nggak masalah. Gitu loh. Seperti alkohol juga. Jika dibuat misalnya untuk mensterilkan virus, ya nggak masalah. Tidak termasuk najis. Ya, karena dia dibuat itu bukan untuk homer gitu loh. Dia dibuat itu untuk apa? Untuk mensterilkan virus. Jadi tujuannya ketika dia membuat itu apa? Tapi kalau alkohol dibuat pertama tujuannya itu untuk minuman homer, untuk mabuk-mabukan, baru itu yang tidak boleh. Tuh dulu saya pernah belajar tuh seperti itu. Jadi tujuan dia membuat itu apa? Misalnya seperti tape. Tape itu kalau kita makan banyak, kita mabuk itu. Tapi apa haram kita makan tape? Tidak, karena tujuan orang membuat tape itu untuk makanan, bukan untuk mabuk-mabukan itu loh. Jadi kok ada orang makan banyak kok mabuk, ya itu salahnya dia gitu loh, makan banyak. Jadi bukan salahnya tape. Berarti seperti itu. Jadi dia dibuat yang dimaksud dengan sedikit dan banyak termasuk najis itu adalah khomernya itu, minuman kerasnya itu. Nah sekarang alkohol itu, saya kira kalau alkohol diminum ya bukan hanya mabuk ya, mati ya saya kira ya. Kalau alkohol 100% loh ya. Makanya biasanya alkohol itu fungsinya adalah untuk menghilangkan virus, misalnya ya. Setahu saya untuk menghilangkan virus, untuk agar makanan itu awet. Tujuannya seperti itu. Dan MUI kalau nggak salah ulama-ulama pakar-pakar hukum di Indonesia itu sudah membuat apa itu ambang batas ya, ambang batas yang dibolehkan oleh syariat itu berapa persen, ambang batasnya itu ada, insya Allah ada itu aturan-aturan main seperti itu agar tidak bahaya dan membahayakan. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi lihat ambang batasnya, kemudian bahaya apa tidak, bahaya dan membahayakan apa tidak. Meskipun juga tidak dipungkiri bahwa alkohol juga dipakai salah satu unsur untuk minuman keras, juga tidak dipungkiri itu. Tapi tujuan pembuatan alkohol sebenarnya bukan untuk itu kan. Kalau ya yang setahu saya seperti itu ya, yang setahu saya. Cuman saya memohon ampun kepada Allah jika apa yang saya katakan ini salah, dan saya akan apa istilahnya ya, yang setahu saya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait masalah apa tadi Mas Agung yang kedua? Sikat gigi. Kemudian sholat Oh dan iya ya, jika sholat yang sholat masih merasa manis karena sikat gigi. Gak tahu ya, kok ada orang yang masih merasa manis itu. Apakah orang itu berkumurnya kurang bersih atau apa ya? Kalau saya kok nggak pernah. Sholat itu masih merasakan manis dan sebagainya. Tapi yang jelas rasa yang masih tertinggal di mulut ketika kita sholat itu tidak membatalkan sholat kita, Mas Agung. Tidak membatalkan sholat kita. Jadi rasa, kalau masih ada rasa di mulut kita, itu tidak membatalkan sholat kita. Ya, di dalam kecuali kalau kita niat makan loh ya, niat Allahu Akbar kemudian niat makan ya, ada makanan di mulut kita kemudian kita makan. Ya itu nggak boleh. Tapi kalau masih ada makanan yang tersisa di mulut kita misalnya, itu tidak menjadikan sholat kita batal. Tapi segera saja kalau bisa makanan itu dikeluarkan agar tidak mengganggu sholat kita. Kalau bisa ya. Makanya diusahakanlah dibersihkan sebelum sholat itu. Usahakan dibersihkan. Tadi yang saya katakan, berkumur dulu, diusahakan jangan sampai ada sisa makanan ketika kita sholat. Jangan sampai ketika kita sholat itu masih ada selilit, masih ada sisa makanan, sehingga mengganggu sholat kita. Meskipun itu tidak membatalkan sholat kita. Ya, jadi kalau bisa ya tepat aja biar tidak mengganggu, dikeluarkan saja kemudian dibuang. Ya. Jadi yang membatalkan sholat itu antara lain yang membatalkan wudhu, kemudian apa? Pergerakan anggota badan yang tidak penting, ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibatasi 3 kali gerakan yang tidak penting, yaitu kalau dalam mazhab Syafi'i ini saking hati-hatinya. Ibaratnya apa? Ya pokoknya kita jangan sampai melakukan gerakan-gerakan yang tidak terlalu penting. Berarti seperti itu, jangan sampai banyak bergerak lah. Jadi Allahu Akbar, berusaha untuk khusyuk, lahirnya kita ya khusyuk, hati kita juga belajar tidak berpaling kemana-mana, tidak menoleh kemana-mana, kemudian juga tidak melakukan amal yang lain-lain. Khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya seperti itu. Makanya kalau ada yang mengganjal misalnya di mulut kita, ya kita ambil saja. Ya kita ambil biar tidak mengganggu. Atau misalnya kita lupa mematikan HP ya, Allahu Akbar, ternyata kita lupa mematikan HP. Ketika HP kita ditelepon oleh orang, nggak apa-apa Mas Agung, HP-nya diambil dulu, dimatikan. Ya dimatikan. Kemudian dicakuni lagi, itu nggak apa-apa. Dalam rangka apa? Sebab kalau tidak dimatikan malah mengganggu yang lain.
Ya, jadi al-hajatu tanzilu manzilatal darurah. Karena dalam keadaan darurat seperti itu, daripada mengganggu orang lain sak masjid, ya nek ringtone tasbih ngono rada apik. Kadang-kadang ringtone joget dangdut dan sebagainya ya. Itu kan repot itu. Allahu Akbar. Ringtone joget dangdut gak dipaten-pateni. Itu kadang-kadang saya sendiri ya. Ya, ini berarti orang yang tidak tahu, gak ngerti fikih, berarti seperti itu. Orang yang kurang ilmu. Jadi dibiarkan. Dia takut kalau matikan nanti batal sholat saya. Daripada ringtone itu terus malah membatalkan banyak sholatnya orang itu. Orang itu gerundul kabeh Allahu Akbar. Harusnya itu menyanjung Allah tapi gerundul kabeh ya. Dan lain sebagainya itu. Jadi lebih baik ketika kita sholat Allahu Akbar, HP misalnya saja, kok dalam kondisi nyala kita lupa tidak mematikan, ketika ada panggilan masuk dan ada resikonya bunyi keras, lebih baik ambil HP itu, ambil kemudian matikan. Ya, kemudian baru disakun lagi. Tapi jangan sampai Mas Agung diambil, kemudian ditelepon, halo ya, itu batal itu ya kalau itu. Atau balas WA-nya itu batal itu. Pokoknya matikan, sakulai lagi. Itu lebih baik seperti itu ya. Termasuk yang ada di selilit tadi, keluarkan satu, teruskan sholat ya. Jangan dilek ya, Allahu Akbar, masih selilit di sini ya, eman-eman rek, dilek ya batal sholatnya, makan ya, batal sholatnya, keluarkan dan sebagainya. Itu Mas Agung. Jadi kalau hanya sekedar, apalagi kalau hanya sekedar rasa manis saja, jadi tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau bisa diusahakan dihilangkan, jangan sampai sholat kita terganggu. Jadi senyaman mungkin ketika kita melakukan sholat itu senyaman mungkin, tidak ada gangguan dari dalam dan dari luar, baca seperti itulah. Itu Mas Agung. Iya, betul sekali Ustaz. Kalau dalam berpuasa Ustaz, itu pernah kami dengar setelah selesai azan subuh itu kapan kita dibolehkan untuk tetap bersiwak atau sikat gigi Ustaz? Betul Ustaz. Ya, gini ya, kalau kecuali ketika puasa ya, kalau puasa memang Allah tuh menyukai baunya orang yang puasa. Meskipun bau busuk tapi Allah suka sekali itu, suka sekali. Itu beda ya, itu berkecualian. Siwak itu tidak dianjurkan ketika orang itu berpuasa. Ya, mulai kapan? Ya, mulainya ya ketika kita sudah selesai, ketika sudah selesai itu dimulainya seperti itu. Itu di afdolnya seperti itu. Jadi setelah kita habis masa habis acaranya ya, habis masa kita makan ya, habis imsak berarti seperti itu, ketika subuh ya sudah kita usahakan sikat gigi dulu dan sebagainya. Itu lebih baiknya ya, afdoliyahnya itu seperti itu. Mulai dari itu kita tidak dianjurkan untuk siwak. Tapi andai kata misalnya Mas Agung, andai kata belum sikatan, kita mau kerja misalnya ya, belum sempat sikatan, kita subuh dulu kemudian sikatan baru ketika mau kerja, juga tidak apa-apa. Tapi dimakruhkan memang oleh para ulama, dimakruhkan. Tapi bukan berarti membatalkan puasa, tidak, tapi dimakruhkan. Lebih baik ketika sudah niat puasa, setelah itu sudah tidak ada siwak, tidak ada sikatan lagi, itu lebih baik seperti itu. Iya, betul sekali Ustaz. Apakah ada yang ingin berdiskusi, bertanya, curhat, atau menyampaikan pendapat? Tadi ada yang berpendapat di kolom chat. Zaman Rasul tidak ada tutup dan tidak ada plastik, jadi jelas disimpan di saku untuk siwaknya. Gini, gitu. Memang di pondok-pondok juga seperti itu. Habib-habib sebetulnya juga ngoten gitu. Habib-habib itu sepertinya memang masih ya langsung dimasukkan saku. Melanggengkan siwak secara langsung dengan kayu siwak. Moga-moga kita tetap bisa mengamalkan sunnah Rasul yang mungkin di era zaman saat ini agak berat untuk kita lakukan, entah apa karena kita kurang paham atau bagaimana terhadap keutamaan atau secara kemanfaatannya. Matur nuwun Ustaz atas kajiannya, mohon dibantu untuk memimpin doa Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Jika diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan siwak ya dijalankan. Kalau itu pokoknya ya jangan sampai lupa sikat gigi, berarti seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ridhonya, amin Allahumma amin, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
علمتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Ustaz, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ustaz dan mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqna aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.